dulu. Kita lihat dulu konsep Islam seperti apa. Baru mantap iman kita. Maka saya bilang sama teman-teman, saya tidak pernah jadi mu'allaf. Nggak pernah jadi mu'allaf. Dalam pengertian, satu yang ekstrim, satu yang slow. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Haji Setianto, selaku Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak Haji Anwar Sujana, pengurus yang sudah senior dari zaman ke zaman, luar biasa. Ketua Mu'allaf Center Internasional Saudara Rian, Ketua Mu'allaf Center Sunda Kelapa, dan seluruh pimpinan Mu'allaf Center yang ada di Jabodetabek dan Indonesia. Dan yang paling luar biasa moderator kita Ustazah Zahra, Masya Allah. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, para mu'allaf dan mu'allafah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya gemetar kalau sudah bersanding dengan guru besar, itu gemetar saya. Saya tidak tahu mau bicara apa lagi nih. Perasaan sudah sempurna tadi disampaikan Habib Bahar, ya, terutama yang mencakup Al-Quran. Cuma ada satu ilmu yang belum pernah beliau kuasai, tentang mu'allaf. Ya, jadi kalau urusan mu'allaf, ya udahlah, memang bagian saya itu, dokter. Udah bagian saya itu udah. Saya pun tidak tahu kenapa saya sudah 30 tahun menjadi muslim masih mu'allaf terus. Ya, Pak Haji Setianto udah 30 tahun yang lalu masih mu'allaf terus gelar saya. Malu saya, kapan tidak mu'allaf lagi? Jadi kayak pengantin kan, pengantin baru terus. Ya. Kadang-kadang saya malu dipanggil Ustadz Mu'allaf. Saya bilang itu dua kalimat yang kontras. Tidak mungkin ada mu'allaf jadi ustadz. Itu mustahil, ya dokter. Mustahil mu'allaf jadi ustadz. Karena kalimat mu'allaf itu kan apa? Mu'allafati qulubuhum. Orang yang dibujuk hatinya. Berarti orang ini masih labil. Bagaimana jadi ustadz? Jadi ini dua bahasa yang kontras. Di satu sisi mu'allaf, satu sisi ustadz. Jadi ustadz mu'allaf, tidak mungkin. Tidak mungkin ada ustadz mu'allaf, mustahil itu. Dia sendiri masih dibimbing, kok jadi ustadz? Ya. Tapi ya sudahlah, maklum aja, namanya di dunia dipanggil mu'allaf terus. Padahal sudah mengasuh pesantren mu'allaf 6 biji, masih ustadz mu'allaf. Saya bilang, kapan tidak mu'allafnya saya ini? Ya. Tapi ada Abdullah bin Salam al-Yahudi. Saya tidak akan menyampaikan kajian-kajian ilmiah seperti beliau. Beliau adalah guru kita semua, saya takzim sama beliau. Kita bicara tentang mu'allaf ajalah, ya. Pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan bikum, sudah bergabung dalam agama Islam ini. Alhamdulillah, pilihan kalian menjadi muslim itu sudah tepat. Ya. Pilihan kalian menjadi muslim itu sudah tepat. Bukan pilihan yang salah. Karena kalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa. Karena hidayah itu tidak Allah berikan kepada semua manusia. Ya. Hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu itu mau, ya Pak Haji. Beliau mau menghadiri undangan pernikahan. Silakan Pak Haji Setianto. Kalau Allah itu mau, sebenarnya bisa saja seluruh umat manusia ini jadikan beriman. Bisa nggak kira-kira? Bisa tidak? Tidak perlu ada orang Kristen, orang Hindu, Buddha, semuanya Muslim saja. Bisa? Bisa. Allah mau tidak? Allah tidak menghendaki semua manusia seiman. Kenapa? Karena Allah yang maha kuasa sekalipun
tidak memaksakan kekuasaannya kepada manusia ini. Kalau bahasa orang parlemen itu, Allah itu masih demokratis. Ya, Allah demokratis. Allah masih menghargai hak-hak asasi manusia, walaupun itu ciptaan Dia. Allah memberikan kemerdekaan, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih keyakinannya masing-masing. Maka kata Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah lantas engkau Muhammad akan memaksakan Islam ini kepada manusia sehingga mereka menjadi orang yang beriman? Tidak boleh. Allah tegaskan dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Jadi kalau ada orang mengkaji konsep agama, saya selalu katakan kepada orang non-muslim, kebetulan saya doktor memang ya, pengalamannya suka debat sama tokoh-tokoh Kristen. Kalian orang non-muslim jangan buru-buru menjustifikasi dulu. Termasuk juga orang Islam. Ya, kita membuka diri untuk mempelajari agama lain. Kita ini kan subjektif. Anda mengatakan agama Islam paling benar ya karena Anda lahir muslim, betul tidak? Anda dilahirkan dalam muslim, dibesarkan dalam keadaan Islam, kemudian belajar Islam, lalu Anda meyakini Islam itu agama yang benar, betul? Itu kan masih justifikasi yang bentuknya subjektif, belum objektif. Kita baru menyadari bahwa Islam itu agama yang benar dan satu-satunya agama yang benar ketika kita sudah mempelajari konsep agama lain juga, betul? Ketika kita sudah pelajari konsep agama lain, oh ternyata kata dokter tadi dikaji saintifik dalam Al-Quran, Masya Allah, itu bukan sembarangan. Dan ilmu-ilmu yang semacam ini tidak akan kita temukan dalam konsep agama lain. Tidak ada saintifik dalam Bible itu, tidak ada. Yang ada apa? Ikhtilafan katsira. Apa itu? Kontradiksi. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak merenungi Al-Quran, tidak memikirkan Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak bersumber dari Allah, pasti kamu menjumpai dalam Al-Quran banyak ikhtilafan katsira, ayat-ayat yang kontradiksi seperti yang kita jumpai di dalam Bible. Betul? Baru kita sadar, oh ternyata Islam itu agama yang benar, betul-betul agama benar, setelah saya membandingkan dengan agama yang lain. Baru mantap iman kita. Saya punya pengalaman pribadi, masuk Islam itu memang belajar dulu. Kita lihat dulu konsep Islam seperti apa. Baru mantap iman kita. Maka saya bilang sama teman-teman, saya tidak pernah jadi mu'allaf. Nggak pernah jadi mu'allaf. Dalam pengertian, begitu saya masuk Islam, kuat iman saya, mantap iman saya. Karena mempelajari dulu. Maka kalau ada orang datang ke saya untuk masuk Islam, oh saya tidak ujuk-ujuk langsung syahadatkan orang itu, tidak mau saya. Karena syarat masuk agama Islam bukan syahadat dulu. Bukan syahadat dulu. Syahadat itu gampang. Tidak sampai 1 menit. Coba hitung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa detik itu? Paling 10 detik selesai. Apakah sudah tuntas? Tidak. Lalu bagaimana orang pindah agama? Oh, yang pertama kali bukan syahadat dulu. Harus tasdikun bil qalb, tasdikun bil jinan. Anda harus meyakini dulu kebenaran Islam itu. Kalau Anda sudah meyakini Islam agama yang benar, baru Anda syahadat. Sebab kalau syahadat dulu belum meyakini, yang ada nanti, aduh Ustadz, saya belum siap pakai jilbab. Ngapain Anda masuk Islam? Hah? Ngapain pindah agama kalau Anda siap sholat? Karena di Islam itu berat. Anda harus bangun jam 3 atau jam setengah 4 pagi, sholat subuh. Berat Islam itu. Anda harus meninggalkan minuman khamar. Anda harus pakai jilbab. Ya, Anda harus meninggalkan maksiat. Tidak mudah. Sedangkan perintah orang masuk Islam apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu
Fisilmi kafah. Kalau masuk Islam itu tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh tanggung-tanggung, harus kafah, harus totalitas. Mana totalitas? Totalitas yang dimaksud dalam ayat itu, Anda harus rela diatur oleh Islam. Anda harus rela diatur oleh Islam. Kalau Anda yang mengatur Islam, bukan Muslim namanya itu. Ya, orang Islam itu harus rela diatur sama Islam. Kalau tidak, jangan masuk Islam. Karena Islam itu berat. Betul tidak? Saya bilang itu sama orang datang ke saya. Berat masuk Islam itu. Anda sudah siap tidak? Jangan ujuk-ujuk cuma 2 kalimat syahadat. Ada lagi seorang Chinese datang ke saya. Kebetulan istrinya masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam, dia cerai. Kenapa? Begitu. Karena suaminya tidak Islam. Dia minta cerai. Zina jatuhnya. Setelah didakwahi dulu, tidak mau masuk Islam, cerai. Setelah cerai sekian lama, dia pengen rujuk. Nah, si istri ini bilang, oh saya tidak mau, kecuali kamu mau masuk Islam. Oke, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sholat. Loh, udah bikin syarat, dibawa ke saya, ke Gadok sana, datang ke tempat saya. Ustadz, ini mantan suami saya mau dialog sama Ustadz. Boleh, silakan bawa kemari. Ustadz, saya hanya ingin rujuk saja. Saya mau masuk Islam Ustadz, tapi saya tidak mau sholat. Oh enggak, saya tidak akan Islamkan Anda. Karena Anda belum Muslim. Nanti, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dulu ada orang-orang Arab Badui, Arab pinggiran itu datang mengaku-ngaku, oh kami sudah beriman kepada Allah, kami sudah masuk Islam. Oh kata Allah, qul, katakan ya Muhammad kepada orang Arab Badui itu, kamu belum masuk Islam, kamu belum beriman, baru berislam saja, baru di mulut. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, Islam itu belum masuk ke dalam rongga hatimu, baru di mulut, baru sampai di leher saja itu Islam. Jadi tidak mudah pindah agama itu. Kalau masuk Islam harus rela diatur. Saya bilang gitu. Yang tidak, dia datang ke saya begini. Apa saudari udah siap masuk Islam, dibungkus rapi? Saya mau Ustaz pindah agama, tapi saya nggak mau pakai jilbab. Apa-apa? Kok dia ngatur Islam? Tidak boleh kita ngatur Islam itu. Kita yang harus diatur oleh Islam. Tapi bahasa ini bukan bahasa ekstrem kanan ya. Ini bahasa Islam versi saya begini nih, bukan yang ekstrem kanan nih, bukan yang kaku, bukan, supaya kita berislam itu adalah total. Ya, jadi total itu adalah mau diatur oleh Islam itu. Ya, ini kok agak tegang dikit ini ya. Hah? Jelas ibu-ibu? Jadi kalau sudah masuk Islam itu bukan hanya ke masjid pakai jilbab, bukan hanya sholat, tapi setiap hari pakai jilbab. Ya, yang begini tinggalkan. Karena Anda semua beruntung, alhamdulillah, karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu begitu, maka saya bilang saya tidak pernah menjadi mu'alaf saya. Karena begitu saya pindah agama itu saya merasa yakin Islam itu agama yang benar. Ya, makanya alhamdulillah saya belajar Quran itu dokter dalam lama. Allah berikan hidayah dan kita ada totalitas tadi. Seminggu bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, seminggu bisa baca Al-Quran. Yang tadinya saya lihat Quran itu agak ngeri, tidak pede saya. Lihat huruf-hurufnya ngeri begitu, tidak pede saya. Tapi begitu dipelajari, seminggu sudah lancar baca Al-Quran. Lalu datang orang ke saya, Ustadz, saya ini salut dengan Anda dan salut kepada para mu'alaf. Kenapa Bu? Iya, mu'alaf itu kadang-kadang lebih hebat imannya, lebih hebat ilmunya dari kami muslim turunan. Kenapa Ustadz? Saya bilang, ibu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya, ya. Ibu, saya bilang muslim turunan, kami muslim tanjakan. Loh, bedanya apa?
Apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Kalau ibarat mobil, saya bilang ibarat mobil. Kalau jalan lagi nurun, turunan yang diinjak rem apa gas? Rem, mungkin nggak gas. Turunan mungkin dari gas. Enggak. Makanya yang diinjak rem suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim. Kenapa? Nginjak rem melulu, dan nyampe-nyampe. Itulah turunan. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Apa mungkin tanjakan nginjak rem? Injak gas terus, tancap terus. Makanya cepat sampai, cepat ke tujuan, cepat bisa paham Islam. Kenapa? Digas terus. Begitu. Paham? Nah, itulah bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan. Ini alhamdulillah santri-santri saya itu dokter